Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat, dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan dalam hidup Anda. Dan semoga Anda tetap setia memikul salib Anda dan mengikuti Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Santa Rosa dari Lima, Peru. Untuk mencapai surga, tidak ada tangga lain yang bisa dilalui kecuali salib. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini dalam pekan ketiga Paskah. Kita akan mendengarkan bacaan-bacaan dari Kisah Para Rasul dan Injil Suci menurut Yohanes. Kita pun akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Reynold Agustinus Sombolayuk OMI. Mari kita sapa Romo Rey lebih dulu. Apa kabar Romo? Baik, puji Tuhan, sehat Mbak Bey. Terima kasih Romo senantiasa berkenan hadir dalam acara Oase Rohani Katolik untuk menyapa dan meneguhkan iman kami, para pendengar setia Oase Rohani Katolik. Sama-sama dengan senang hati ya. Shalom, selamat Paskah para pendengar Oase Rohani Katolik. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Rey. Monggo Romo. Baik, mari kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, di mana Engkau memberikan Putra-Mu sebagai penebus untuk segala dosa-dosa kami. Dan sebagai tanda kasih-Mu juga, Engkau mempersatukan kami di dalam kebangkitan Putra-Mu. Di dalam perayaan masa Paskah ini, kami senantiasa berusaha untuk selalu membuka kami untuk percaya akan kebangkitan dan tetap setia di dalam menanggung salib. Karena di balik semuanya itu kami percaya kami boleh kembali mengalami kehidupan kekal, kebahagiaan kekal bersama Engkau. Ini semua ya Bapa kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, telah bangkit gembala yang baik. Ia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya dan rela mati untuk kawanannya. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8 sampai 15. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka datang bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang Mahkamah Agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan." Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan.
Sekalipun para pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, dan kehendak-Mu menjadi penasehat bagiku. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jalan hidupku telah kuceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran, dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka bertanya kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ya, Romo Rey, tadi dari bacaan Kisah Para Rasul kita mendengar kisah Stefanus, Ya, murid Yesus pertama Betul yang sekali. menjadi martir. Ketika dihadapkan pada situasi yang sulit dan semua orang menginginkan dia untuk disingkirkan, betul. Stefanus tidak berkata sesuatu yang jelek, sehingga orang-orang lain bisa melihat wajahnya seperti seorang malaikat. Ya, Romo Rey, apa inspirasi iman dari Kisah Para Rasul ini, Romo? Ya, kita bisa melihat dari kisah Stefanus ini bagaimana Stefanus sungguh tahu apa yang dia wartakan. Ya. Dalam masa Paskah kita selalu diajak untuk menyadari bahwa peristiwa kebangkitan itu bukan karangan, bukan khayalan, ya, bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh para rasul untuk membenarkan mereka, ya, tetapi merupakan sungguh-sungguh sebuah karya Allah, sebuah mujizat yang luar biasa, dan itu dibuktikan dengan kesaksian murid-murid Tuhan, termasuk di dalamnya para rasul. Ya, dia berani untuk memberikan hidupnya untuk melawan orang-orang yang bertanya kepadanya dengan macam-macam saksi dusta tanpa takut, karena dia tahu bahwa apa yang dia wartakan itu benar. Ya, justru di situ kita bisa melihat kebenaran yang diwartakan oleh Stefanus.
Ya, sehingga ketika macam-macam ada banyak tuduhan bahwa kekristenan itu sebenarnya buatan Paulus atau dibuat-buat karangan para rasul dan sebagainya. Kesaksian murid-murid Yesus termasuk Stefanus yang bahkan berani memberikan hidupnya melawan sekian banyak orang ya untuk mewartakan kebenaran. Di situ kita bisa melihat suatu karya Allah, suatu bagaimana Allah sungguh-sungguh memberkati, menyertai kehidupan para murid, termasuk terutama pewartaan mereka. Ya, kita mendengar tadi di awal bahwa Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Ya, di situ kita bisa melihat bagaimana sungguh-sungguh kehidupan Stefanus sebagai seorang yang diberkati Tuhan dan juga sungguh bersatu dengan Tuhan sendiri di dalam mewartakan kebangkitan Kristus. Ya, Romo Rey, ini kita memang perlu belajar dari Stefanus. Betul. Kita zaman sekarang ini juga mungkin mengalami apa yang Stefanus alami. Ada fitnah, ada tuduhan-tuduhan, atau kepada kita ditimpakan kesalahan yang bukan kesalahan kita. Tetapi apa sebenarnya reaksi kita ketika mengalami itu yang penting ya, Betul Romo Rey. sekali. Di sini Stefanus mengatakan bahwa dia menyerahkan jiwa dan sepenuhnya berserah kepada Tuhan sehingga damai di dalam hatinya. Betul sekali, Mbak Biaya. Kita kembali lagi bisa mencontoh apa yang dialami oleh Stefanus. Memang terkadang kalau kita bisa mengatakan, wah Stefanus kan memang luar biasa, dia bisa bikin mujizat, tanda-tanda, sedangkan kita tidak. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita menyadari dalam hidup kita ada banyak juga mujizat, tanda-tanda yang kita buat yang sangat sederhana, yang kecil. Ya. Ketika kita berbuat baik kepada orang dan orang kemudian merasa apa yang kita buat itu sungguh penyelenggaraan Tuhan, berkat Tuhan bagi mereka, termasuk di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Itulah mujizat, tanda-tanda yang seringkali kita anggap sesuatu yang biasa. Ya, tetapi bagi murid-murid Yesus ketika kita mewartakan kebangkitan, kita mewartakan kasih Tuhan, itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi itu adalah karya Allah sendiri. Ya, dan Stefanus berani untuk itu karena dia tahu betul apa yang dia wartakan. Iya. Biasanya reaksi kita kalau mengalami tuduhan-tuduhan yang tidak benar atau kita mengalami penolakan atau difitnah itu emosi, Ya, marah, lalu cepat-cepat harus mengklarifikasi berita yang ini. Tetapi lupa menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya Romo. Betul. Ya Stefanus kita bisa melihat tadi ya, dia menyerahkan sehingga dia tahu bagaimana cara menjawab ya. Dan seperti yang Mbak Bia katakan, apa yang dialami oleh Stefanus memang sampai sekarang kita masih mengalami. Ya, walaupun dikatakan bahwa di dunia ini gereja kekristenan besar, kekatolikan besar, tetapi itu tidak menafikan kenyataan bahwa banyak juga umat yang masih mengalami ketidakadilan, diskriminasi, dan bahkan harus berjuang untuk memberi kesaksian tentang iman. Iya, Romo, betul. Sebagai pengikut Kristus bukan berarti kita bebas dari masalah ya, Betul Romo. sekali. Justru ditunjukkan ke sini walaupun Stefanus dengan penuh kuasa, dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat dan tanda-tanda bagi semua orang. Perbuatan baiknya justru salah artikan. Artinya juga dan dia beriman penuh kepada Tuhan, tetapi toh hidupnya juga tidak lepas dari penderitaan. Kadang-kadang kita aduh ini sudah jadi pengikut Kristus inginnya aman-nyaman, ternyata tidak ya Romo. Betul. Justru kadang-kadang semakin berat tantangan itu ya. Itu karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang yang mengikuti Dia, kita itu sudah tidak lagi berasal dari dunia tetapi berasal dari surga sendiri. Dan ini sungguh kadang-kadang yang kita tunjukkan di dalam kehidupan kita ketika mungkin dalam relasi, ketika kita berusaha mewartakan yang benar, itu kita mendapat perlawanan dan pertentangan. Ya, artinya bisa kita bilang bahwa tingkat keimanan seperti yang ditunjukkan oleh Stefanus ini, keteguhan, komitmen, dan keseriusannya terlibat dalam karya Allah itu tidak menjadi sebuah tiket
yang kemudian membuat hidupnya nyaman-nyaman, tetapi justru tidak lepas dari pergumulan. Ya, Dan itu juga menjadi contoh bagi kita ya, Romo, bagaimana dalam situasi yang sangat tidak mudah dan penuh dengan persoalan, berbagai macam persoalan, jangan sampai kita justru terpuruk betul, dan betul sekali. menyerahkannya kepada Tuhan Mm-mm. ya, Romo. Ya, apa inspirasi iman lagi yang hendak Romo bagikan dari kisah para rasul ini, Romo? Ya, kita bisa melihat juga ya bagaimana di dalam kisah para rasul ini Stefanus itu sungguh berani untuk mewartakan kebangkitan Yesus dan dia bahkan melihat ya kehidupan di dunia ini bukan sesuatu yang perlu dipertahankan atau diperjuangkan sampai harus melepaskan kehidupan yang kekal. Ya, bahkan dia berani dengan kesaksian itu memberikan hidupnya. Ya, kalau kita membaca lebih lanjut kisah para rasul ini, pada akhirnya Stefanus wafat sebagai martir, ya, bahkan dikatakan sebagai martir yang pertama. Ya, karena dia sungguh-sungguh percaya akan Kristus yang bangkit, dan dengan kesetiaan kepada Kristus dia juga akan mengalami kebangkitan bersama dengan dia. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti yang Romo Omi katakan tadi, relasi kita dengan Tuhan, keeratan kita dengan Sang Pencipta, itulah yang akan membantu kita, menguatkan kita ketika kita mengalami berbagai persoalan dalam hidup ini. Mari kita jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Rey sampaikan tadi. Tetaplah bersama kami, dan setelah jeda kita akan melanjutkan perbincangan rohani dari Injil menurut Yohanes. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Reynold Agustinus Sambolayuk OMI, dan saya Bernadette Esther. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita dari Injil Suci menurut Yohanes. Romo Rey, tadi dari Injil Yohanes kita mendengar bahwa banyak orang yang datang mencari Yesus. Betul. Mereka menemui Yesus dengan berbagai macam alasan, Betul sekali. tapi terutama untuk memenuhi keinginan jasmani mereka. Betul. Nah, Romo, apa inspirasi iman dari Injil Suci menurut Yohanes ini? Ya, kalau kita melihat kembali sebenarnya Injil Yohanes ini, terutama perikop yang kita dengarkan hari ini, itu menarik sekali. Karena persis juga mengkritik kita sebagai umat Katolik saat ini. Seringkali yang kita bayangkan dengan menjadi orang Katolik itu adalah kita mendapatkan berkat Tuhan, dilancarkan di dalam pekerjaan, ya, sukses, apa yang kita buat, apa yang kita doakan dikabulkan, ya, apa yang kita usahakan juga mengalami kesuksesan, keluarga kita damai, sejahtera, dan sebagainya, studi kita juga lancar, pokoknya semua serba tenang, serba damai, serba bahagia. Mulus, Ya, semua mulus, kehidupannya. ya, mulus seperti itu. Tetapi ya, kita diingatkan kembali sebenarnya oleh Tuhan Yesus, ya, terutama juga di dalam sejarah kekristenan, apalagi kekatolikan, bahwa tidak sesederhana itu. Ya, memang kita percaya bahwa Tuhan ketika kita setia, taat, ya, beriman, itu akan memberikan kita kebahagiaan. Ya, tetapi seringkali bahkan kalaupun kita tidak mengalami itu, kita mestinya tetap setia kepadanya. Karena ukuran itu bukanlah apa yang terjadi di dunia ini, ya, tetapi apa yang terjadi di kehidupan yang selanjutnya, kehidupan yang kekal. Tuhan selalu menjanjikan kepada kita kehidupan yang kekal, ya, bukan pertama-tama kehidupan yang ada di dunia ini. Kita mendengar tadi di dalam Injil Yohanes, ya, bagaimana orang mencari Yesus untuk mencari makanan, ya, sesuatu yang sangat jasmani, sesuatu yang bersifat sangat duniawi. Ya, betul bahwa kita juga mesti bekerja, mesti mencari makan, ya. Bahkan Rasul Paulus sendiri di dalam suratnya kepada umat di Tesalonika, 2 Tesalonika pasal 3 ayat
10, ya, dia mengatakan, jika kamu tidak bekerja, janganlah kamu makan. Ya. Artinya kita memang harus memikirkan, harus berusaha ya bagaimana kita hidup di dunia ini. Tetapi ya kembali lagi bukan itu yang menjadi prioritas kita. Seringkali kan kita terutama di dunia sekarang itu dibutakan dengan budaya konsumerisme, hedonisme dan semuanya. Banyak hal yang diukur juga dengan uang ya. Memang uang perlu ya, banyak hal yang membutuhkan uang, tetapi uang bukanlah kembali lagi adalah segala-galanya. Ya, dan itu jelas ketika kita meninggal kita tidak bisa membawa harta kekayaan kita. Ya, yang kita bisa bawa adalah iman kepada Tuhan. Ya, maka kita kembali lagi disadarkan untuk melihat Yesus sebagai juru selamat, Mesias yang mewartakan kehidupan kekal. Bukan hanya soal kenyamanan, kenikmatan di dunia. Ya, bahkan kalau kita melihat kehidupan orang-orang kudus termasuk salah satunya Stefanus, ya, mereka banyak yang bahkan berani mengorbankan kehidupan mereka di dunia ini untuk kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Ya, tentu kita tidak perlu sampai ke sana. Ya, bahkan sebenarnya abad-abad yang lalu, jemaat-jemaat pertama itu bahkan ada yang punya motivasi untuk menjadi martir. Ya, mereka memang sengaja berusaha untuk menjadi martir karena percayakan itu. Tapi tentu kita tidak perlu sampai ke sana. Ya, tetapi justru di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita belajar untuk menjadi martir di dalam hal-hal sederhana. Ketika kita berani untuk berkorban, ya, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk misalnya keluarga kita, untuk orang-orang di tempat kerja kita, di lingkungan kita, termasuk juga di dalam komunitas gereja, dalam pelayanan kita. Nah, di situ kadang-kadang kita belajar untuk menjadi martir ketika kita belajar untuk mendengarkan, untuk mengalahkan ego kita. Ya, seringkali kita ingin dihargai, tapi kita belajar juga untuk menghargai orang, bahkan termasuk ketika orang mungkin pengen tampil dan sebagainya, mungkin kita merasa kok dia begitu, tapi ya kita belajar untuk menerima itu. Ya, kita tetap setia, kita tetap melayani. Ya, seperti yang indah sekali dikatakan Santa Rosa dari Lima, untuk mencapai surga tidak ada tangga lain yang bisa dilalui kecuali salib. Ya, maka ini sesuatu yang kita perjuangkan bersama. Kita mencari bukan makanan yang akan dapat binasa, tetapi makanan untuk yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, Romo Rey, tadi Romo juga mengatakan bahwa kita ini bekerja sebenarnya untuk memenuhi segala macam kebutuhan duniawi. Tetapi Yesus itu juga minta kita juga bekerja. Ini ada orang juga yang ketika itu bertanya, apa sebenarnya yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, di sini dikatakan ya Romo, pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Benar sekali. Ya. Nampaknya sederhana Romo ini kalimatnya, tetapi sulit dijalankan Romo. Betul, betul, betul. Ya, bahkan saya beberapa waktu yang lalu memang ya berjumpa dengan seorang ibu yang sudah sakit ya dan terbaring ya, sudah tidak bisa apa-apa. Itu dia mengalami banyak kekecewaan ya, karena dia merasa bahwa doa-doa dia itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ya, memang kalau kita melihat ya apa yang dialami, kekecewaan dia kepada Tuhan itu sesuatu yang wajar ya sebagai manusia. Tetapi justru sebenarnya ya dari situ kita bisa membawa bahwa dari situasi yang dia alami ya, ketika dia belajar untuk mau menyerahkan kekecewaan itu kepada Tuhan dan mengatakan, ya Tuhan, inilah situasi yang saya alami, banyak yang memang saya harapkan tidak terjadi, tetapi saya tetap percaya kepadamu. Nah, justru disitulah kita bisa melihat iman itu. Ya, tetap percaya kepada Dia yang diutus Allah, walaupun seringkali apa yang kita inginkan itu tidak terwujud atau tidak terkabul. Ya, Romo, itu suatu pergulatan yang memang tidak mudah ya Romo untuk bisa benar-benar mengatakan apa ya pekerjaan Allah atau apa yang diinginkan Allah
kita lakukan. Itu membutuhkan suatu Romo, kepekaan jiwa ya Romo. Dan untuk supaya diri kita peka, mungkin kita perlu juga mendengar perkataan Yesus ini. Bukan untuk makanan yang dapat binasa seperti yang Romo katakan tadi, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Ya. Ini bukankah artinya juga kita diingatkan untuk secara rutin menyambut sakramen Maha Kudus dalam Ekaristi Suci, Romo? Benar sekali, Mbak Bea. Ya, kalau kita melihat juga bahwa perikop ini itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan Ekaristi. Ya, di dalam Ekaristi kita menerima tubuh Tuhan. Ya, tetapi kembali lagi kita diajarkan untuk bagaimana kita menyambut tubuh Tuhan itu tidak di dalam pengertian bahwa kita ini nanti akan mengalami kehidupan yang baik dan sebagainya, dan tentu itu sesuatu yang wajar dan baik ya. Cuman ya persis di situ masalahnya adalah ketika apa yang kita harapkan tidak tercapai, nah kita justru merasa kecewa. Padahal ya kita menyambut Ekaristi, kita mempersatukan apa yang kita alami itu dengan Kristus sendiri ya, sehingga tubuh Kristus yang kita terima memberikan kita kekuatan, memberikan kita iman ya, bahwa di dalam situasi apapun yang kita alami kita tidak sendiri. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Ya, Ekaristi menjadi kekuatan iman kita di dalam memikul salib itu. Ya, dan disitulah kita bisa belajar seperti Stefanus ya, yang melihat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupannya. Supaya Ekaristi itu menjadi sungguh-sungguh perjamuan surgawi. Ya, bukan hanya soal roti yang kita santap, yang kemudian setelah itu habis, selesai kita santap lagi berikutnya menjadi rutin. Ya, tetapi kita lupa bahwa makna yang sangat dalam di dalam Ekaristi itu adalah bahwa kita bersatu dengan Tuhan, tidak hanya kebangkitannya, tetapi juga dalam salib ya, yang dia alami. Ya. Tetapi salib yang dia alami itu kita diingatkan juga, terutama dalam masa Paskah ini, tidak berakhir dengan sia-sia. Ya, maka ketika kita punya persoalan di dunia ini, lalu kita merasa seolah-olah terlalu berat, lalu aduh ngapain gitu kan? Ya, kita merasa kecewa dengan Tuhan. Kita melihat kembali, kalau kita percaya, kita setia, maka di balik salib itu ada kebangkitan. Ya. Maka seperti yang saya katakan tentang ibu ini, ya, yang kalau dia pada akhirnya sampai kepada pengakuan iman, ya Tuhan, ya saya ampunilah saya yang kurang percaya ini, ya kuatkanlah iman saya. Ketika dia bisa sampai di situ, justru persis itulah yang menjadi suatu iman yang luar biasa, ya. Karena ketika kita percaya kalau hidup kita baik dan sebagainya, kita percaya kita diberkati, tidak ada yang luar biasa dalam hal itu menurut saya. Justru ketika hidup kita itu cukup berat, penuh perjuangan, tapi kita tetap setia. Nah, disitulah menurut saya iman itu menjadi sungguh kelihatan seperti Santo Stefanus sendiri. Tadi, ya. Betul Romo. Santo kembali kepada bacaan pertama, mungkin sekalian kita bisa melihat pada kaitan antara kisah para rasul dengan Injil menurut Yohanes ini ya Romo. Tadi diperlihatkan bahwa ketika membuka hati sepenuhnya berserah kepada Tuhan, Roh Kudus membimbing Stefanus berjalan di jalan yang benar, dan karena itu ini juga sikap yang diinginkan oleh Allah kepada kita, membuka diri agar kita juga dapat tuntunan Roh Kudus ya Romo. Ya, jadi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita ya, di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dia mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Ya, Stefanus juga menunjukkan hal yang sama ya, dia terbuka kepada kehendak Tuhan, dia terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus, sehingga dia selalu dimampukan untuk mewartakan yang benar ya, untuk memberi kesaksian yang benar ya, untuk hidup selaras dengan apa yang dikehendaki Tuhan, termasuk di dalamnya dengan memikul salib itu. Ya, istilah lain dengan meminum cawan ya, yang harus diminum seperti yang disampaikan kepada
rasul-rasul ya, Petrus juga termasuk Yakobus dan juga Yohanes ya. Nah, disitulah kita senantiasa diajak juga untuk selalu hidup selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki ya, seperti dengan secara rutin menyambut atau mengikuti Ekaristi dan menyambut Komuni Kudus yang harapannya itu membuat hidup kita senantiasa terbuka terhadap rahmat Tuhan ya. Tidak hanya Ekaristi juga sebenarnya, bahkan termasuk juga doa-doa, rosario, juga termasuk di situ membaca firman Tuhan, merenungkannya dan sebagainya ya. Termasuk salah satunya juga dengan secara rajin mendengarkan oase rohani Katolik ya. Itu juga sangat membantu kita untuk mengalami dan terbuka terhadap kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi selalu teguran atau mungkin juga ajakannya adalah ya, apakah kita mengikuti Tuhan untuk memuaskan diri kita, untuk saya ya, sehingga ketika Tuhan tidak memberikan apa yang saya mau, saya kecewa, saya meninggalkan Dia, ataukah sungguh-sungguh kita berani percaya sehingga kemanapun Tuhan membawa kita, kita akan tetap ikut. Itu. Ya, dan kalaupun kita sudah menyerahkan diri kita sebegitu rupa, Romo, nanti hasilnya seperti yang Stefanus alami. Wajahnya seperti seorang malaikat. Benar sekali. Ya, ya. Baik, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita endapkan apa yang sudah Romo Rey sampaikan tadi. Berserah dirilah kepada Tuhan, kepada penyelenggaraannya. Dan Dia akan membimbing kita ke dalam kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh keselamatan. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan menutupnya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Rey. Ya, sebelum menutup saya ingin menyampaikan sebuah moto yang sangat indah sebenarnya dari Santo Benediktus tentang bagaimana kita mengupayakan atau bagaimana kita percaya kepada Yesus tadi ya. Dikatakan inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah ya. Bagaimana kita mencoba untuk melaksanakan itu, sebenarnya ada sebuah moto yang indah sekali ya, yaitu ora et labora ya. Moto yang sangat singkat sebenarnya, tetapi di dalam moto ini terjadi keseimbangan ya, antara ora, kita berdoa ya, kita mengandalkan Tuhan ya, maka Dia ditempatkan juga yang pertama ya, tetapi juga ada labora, kita bekerja ya. Bekerja bukan hanya untuk mendapatkan kerajaan Allah itu, tetapi juga untuk kehidupan kita di dunia. Tapi poinnya tadi, jangan sampai kita disilaukan ya, sehingga prioritas kita itu kemudian teralihkan, bukan lagi mencari yang menjadi kerajaan Allah, tetapi justru mencari hal-hal yang sangat duniawi itu. Ya, maka kita belajar dan selalu berdoa ya, supaya ya setan yang dengan berbagai macam cara itu menyesatkan kita, itu kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita terbuka terhadap bimbingannya, itulah yang menjadi kekuatan kita untuk selalu setia seperti Stefanus. Mari ya kita. Baik Romo, semoga ora et labora menjadi rema dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Ya. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa dan kita nanti memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini, boleh sungguh-sungguh diajak untuk menyadari bahwa Engkau, Putra-Mu datang untuk membawa keselamatan, untuk membawa kebahagiaan, bukan pertama-tama di dunia ini, tetapi untuk kehidupan yang kekal, untuk persatuan dengan Allah sendiri di dalam kerajaan surga. Bantulah kami untuk berani, untuk tetap setia di dalam situasi apapun yang kami alami. Kami tetap percaya bahwa kami kalau setia kepada Putra-Mu, kalau percaya kepadanya, kami akan mengalami kebangkitan bersama dengan Dia. Dan kiranya kami boleh selalu tekun seperti Santo Stefanus untuk mewartakan kebangkitan, mewartakan kasih di dalam kehidupan kami sehari-hari bersama dengan orang-orang di sekitar kami, di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan apapun di mana kami berada, termasuk pelayanan kami di dalam gereja. Dan semoga Engkau memberikan, mencurahkan berkat-Mu untuk kami, agar mata kami tidak tersilaukan oleh
keindahan dan kemewahan dunia ini. Allah yang Maha Baik, kami bawa doa kami ini bersama dengan Kristus Putramu yang memberikan dan menjadi juru selamat untuk kami semua. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, segala rencana dan niat-niat baik kita, keluarga kita, dan juga seluruh persembahan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya Bernadette Esther dan Romore. kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo. Sama-sama. Ya.